Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu bab ketiga. Kami membahas tentang membunuh, liwat, LGBT, homer, dan judi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Valen. Dan saya Nizam. Jadi pertama kita bakal membahas tentang membunuh, yaitu ada larangan dan dampak negatif membunuh. Bentar guys. Pertama kita akan membahas tentang membunuh. Ada larangan dan dampak negatif dari membunuh. Habis itu LGBT, pengertian dasar keharaman dan dampak negatif dari LGBT. Kemudian ada liwat, pengertian dasar keharaman dan dampak negatif liwat. Kemudian homer, pengertian dampak mengkonsumsi, menghindari perilaku, dan hikmah larangan perilaku minum homer. Yang terakhir ada judi, yaitu pengertian unsur-unsur dampak negatif, menghindari perilaku, dan hikmah larangan dari perilaku judi. Pertama, membunuh. Membunuh atau al-qatl dalam Islam berarti menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, tidak sengaja, atau dengan cara yang dianggap melanggar syariat. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia, sehingga membunuh dianggap sebagai dosa besar setelah syirik. Kemudian ini ada dalil-dalilnya. Pertama ada ini rupanya. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Habis itu, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Dan yang terakhir, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kalau ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Ini lanjut dulu saja. Di situ ada dampak dari membunuh. Dampak membunuh ini ada dua. Pertama bagi pelaku pembunuhan, dan yang kedua bagi keluarga korban dan masyarakat orang yang terbunuh. Untuk pelaku pembunuhan sendiri, hukumannya itu sudah ditentukan dari ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Lalu juga dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumurnya akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Lalu bagi keluarga korban dan masyarakat, bagi keluarga korban sendiri, pembunuhan dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil maka bisa menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Dari trauma yang mendalam ini, apabila tidak dilakukan penyembuhan psikologis, maka dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak. Pada tahapan tertentu, anak tersebut juga dapat mengalami gangguan yang dinamakan psikopat, yaitu melakukan kekerasan bahkan pembunuhan tanpa merasa bersalah. Lanjut. Kalian bisa buka juga di Buat tidak hafal. Kalau nanti ini, kalau mau lihat slide-nya ada di laptop. Kalau kalian ini mulai kemana? Mana saya? Lanjut aja. Kita lanjut. Habis itu kita bakal membahas tentang LGBTQ. LGBTQ+ adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, dan seterusnya.
Dalam pandangan Islam, perilaku seksual antara sesama jenis atau homoseksual dianggap menyimpang dari fitrah manusia yang diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalilnya ada Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Di sini mengisahkan tentang kisah kaum Nabi Lut. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Kemudian istilah-istilah Islamnya ini pertama ada sihab atau lesbianisme. Sebenarnya lesbianisme ini ada banyak istilahnya kalau di bahasa Arab. Pertama ada al-sihab, disebut juga al-sahku, kemudian ada al-musahako, habis itu al-tadaluk, kemudian al-siyakiyah, dan semuanya ini adalah istilah yang berbeda-beda dengan satu makna, yaitu lesbianisme. Istilah ini dipakai dalam bahasa Arab untuk menyebut makna lesbian atau lesbianisme. Kemudian ada liwat atau homoseksual yang akan kita bahas nanti, dan kemudian ada tahanut tarojul, yaitu perilaku banci, boti, femboy, tomboy. Ini benar kita bagus. Benar. Stop banget terus nggak. Coba panikin ke modul. Pakai wifi ya? Bisa sih. Tapi ini di mana gitu? Iya coba di sana. Ya ulang dong. Udah sampai yang tadi. Nanti dikat. Iya. Nanti sampai dampak aja. Apa nama menemukan? Orbit G 89. Saat ini ganti ini. Bilang LGBTQ adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, dan seterusnya. Dalam pandangan Islam, perilaku seksual antara sesama jenis atau homoseksual dianggap menyimpang dari fitrah manusia yang diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 80-81 yang menceritakan tentang kisah dari kaum Nabi Lut. Dan kami juga telah mengutus Lut pada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata pada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Terus ini ada penjelasannya, lesbian itu pasangan perempuan dan perempuan, gay itu laki-laki dengan laki-laki, bisexual ini yang suka sama dua jenis kelamin, transgender ini orang yang gendernya akan berubah, yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya. Ini status seks. Kemudian ini ada istilah-istilahnya, sihab atau lesbianisme. Dan ini lesbianisme ini ada banyak istilahnya sebenarnya. Ada al-sihab, al-sahku, al-musahako, al-tadaluk, al-siyakiyah. Semuanya ini adalah istilah berbeda-beda yang maknanya sama, yaitu lesbianisme. Kemudian liwat yang atau homoseksual yang akan kita bahas nanti. Dan ini ada dasar keharaman dari sihab atau lesbian, yaitu beberapanya ada Al-Mu'minun ayat 5-7, An-Nisa ayat 4-109, An-Nisa ayat 119, dan Al-A'raf ayat 33. Pertama Al-Mu'minun dulu. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka ialah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian, dan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Ini yang bisa. Dan yang terakhir, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang nampak ataupun yang bersembunyi. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang bersembunyi. Kemudian ini tahanut sarojul, perilaku banci, bencong, dan tomboy. Berarti perlu dicatat bahwa muannas berbeda dengan khunsa. Muannas adalah orang yang secara genetik kelaminnya adalah laki-laki, tapi secara psikis berusaha mengimitasi wanita. Adapun khunsa ini adalah orang yang secara genetik memang memiliki kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Istilah yang mendekati untuk menerjemahkan khunsa ini adalah intersex. Kalau pengen tahu itu kayak gimana, coba cari aja namanya pemain voli namanya Aprilio Manganang, cari aja. Khunsa. Ya itu sama. Ini dampak negatif dari LGBTQ. Pelakunya akan dibinasakan oleh Subhanahu wa Ta'ala karena lesbian dan gay ini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan perintah yang disampaikan oleh Nabi Lut, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hujan batu. Di surat Al-A'raf ayat 84, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kemudian LGBTQ ini juga bisa menimbulkan penyakit seperti HIV atau AIDS. Kemudian ada sarkoma Kaposi, ini tuh kanker, jenis kanker itu. Kemudian penyakit mental yaitu hilangnya orientasi normal atas perilaku seksualnya. Dan yang terakhir merusak tata kehidupan sosial. Perilaku LGBT akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyaknya pelaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinahan yang merajalela, dan masih banyak lagi dampak lainnya. Kemudian ada liwat. Astagfirullahaladzim. Liwat atau homoseksual ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam tubuh lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia seperti yang sudah disebutkan tadi, liwat bisa diterjemahkan menjadi homoseksual. Ini dalilnya tadi yang di Al-A'raf ayat 81, sungguhnya kamu mendatangi laki untuk melepaskan nafsumu pada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut. Kemudian ada dalil-dalil dari keharuman liwat. Allah menyebut perilaku liwat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 dengan sebutan fahishi, keji atau jijik, sebagaimana firman-Nya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisha itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Adapun tentang keharuman perbuatan yang termasuk dalam kategori fahishi, keji atau jijik, dijelaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 33 bagaimana berikut. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dampak negatif dari liwat pertama ada dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau meskipun ya ini yang udah tadi yang dibilang Al-A'raf ayat 81, habis itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali. Kalimat ini disebutkan karena memang parah banget. Kemudian Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum pusat dan orang yang zalim.
ada di surat Al-Ankabut ayat 30-31. Di sini Nabi Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang membuat kerusakan itu." Dan tatkala utusan kami, para malaikat datang kepada Ibrahim bawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Sungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." Dan yang terakhir, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina hanya akan berdampak pada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, liwat ini akan lebih berbahaya dari zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia, karena yang bisa hamil dan yang punya anak. Dan ini adalah sekarang yang akan dibahas selanjutnya adalah Homer dan judi yang akan dibahas berikut saya. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Hal buruk selanjutnya yaitu adalah Homer. Homer yang seperti kita tahu adalah suatu minuman yang dapat memabukkan. Sebenarnya bukan hanya minuman. Jadi dari pengertiannya dulu, Homer itu secara bahasa artinya menghalangi atau menutupi. Dan dinamakan Homer karena dapat menyelubungi atau menghalangi akal. Jadi dapat penggunanya dapat hilang akal atau mabuk. Disebut Homer karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Menurut M. Quraish Shihab, dia menjelaskan Homer adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Jadi walaupun belum diubah menjadi minuman dan masih dalam bentuk yang mentah, kalau dia sifatnya memabukkan itu disebut Homer. Dan minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah Homer sehingga haram hukum meminumnya. Baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jadi sedikit pun apapun suatu minuman yang memabukkan itu dikategorikan sebagai Homer dan diharamkan oleh agama kita, Islam. Ini dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman Homer, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Kemudian ini ada sebuah kasus dari Nusantara TV yang menjelaskan dampak negatif asli dari minuman Homer, yaitu bisa memabukkan. Dia adalah seorang pria sempat hilang 3 hari dan ternyata jasad pria itu ditemukan dalam keadaan mabuk dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Karena sejatinya minuman Homer adalah membuat hilang akal, jadi manusia tidak bisa melakukan apa kehendaknya, jadi melakukan apapun. Kemudian ada dampak mengonsumsi Homer. Yang pertama jelas ada larangan dari agama yang tadi Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian ada memicu perbuatan jahat lainnya karena hilang akal, jadi tidak bisa berpikir dengan layaknya manusia biasa. Jadi melakukan apapun yang tidak bisa dikontrol. Kemudian terlarang melaksanakan ibadah. Jadi dampak minum Homer juga mengaruh kepada ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita meminum Homer sedikit pun, kita akan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kemudian ada menimbulkan gangguan mental organik. Kemudian ada mendapatkan sanksi. Nah, gimana kita menghindari perilaku meminum Homer? Yang pertama, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena kita taat, jadi kita nggak akan pikir macam-macam dan kita nggak akan menyentuh hal-hal yang haram. Kemudian meyakini bahwa mengonsumsi minuman keras atau miras dalam segala bentuknya itu adalah perbuatan keji dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sudah tertanam hal seperti itu, menyentuh hal yang haram adalah berdosa, jadi kita tidak akan menyentuh Homer tersebut. Kemudian menyadari dampak buruk dari mengonsumsi minuman keras itu, karena ya tidak ada gunanya minuman keras itu. Jadi cuman ya membuat mungkin kita merasa senang sejenak, tapi dampak buruknya sangat besar di balik itu. Kemudian adalah meningkatkan kualitas akhlak kita, kemudian meningkatkan wawasan keilmuan kita. Jadi ketika kita sudah berilmu dan kita sudah tahu mana yang
mengandung khamar, mana yang tidak. Jadi itu dapat menghindari perilaku kita meminum khamar. Kemudian adalah menghindari diri dari lingkungan yang buruk. Ketika kita ada di lingkungan yang baik, kita akan menjadi baik, dan ketika kita ada di lingkungan yang buruk, kita akan ikut jadi buruk. Kemudian adalah hikmah larangan perilaku meminum khamar. Pertama, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Kemudian adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras. Jadi minuman keras juga dapat berimbas ke fisik kita. Jadi dia akan mengancam jasmani kita. Jadi ya udah, nggak usah minum khamar, nggak ada manfaat baiknya juga. Kemudian masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Jadi ya karena nggak bisa berpikir ketika minum khamar, ya udah jadi melakukan hal buruk, melakukan penganiayaan dan sebagainya. Kemudian menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Oke. Lanjut kita ke bahasa selanjutnya yang sekarang bahkan ada versi online-nya yang tidak pernah luput dari diri kita, yaitu selanjutnya adalah judi. Jadi judi dari Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Kayak misalnya tadi yang kemarin yang Irak lawan Indonesia, mungkin ada yang berjudi game Indonesia. Kalau Irak menang bayar 5 juta. Terus game-game juga banyak yang mengadopsi sistem judi kayak Genshin Impact. Ya, Genshin Impact. Ya pokoknya banyak judi itu tidak bisa luput dari kita, dan makanya kita harus menghindarinya sedini mungkin. Kemudian dalam pengertian syar'i, judi itu merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang akan mengambil uang yang menjadi taruhan tersebut. Dalilnya itu ada di Quran surat Al-Maidah yang tadi sama, karena di sini ada dilarang berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Lanjut. Nah, apa sih yang bisa dikategorikan sebagai judi? Pertama, judi itu adalah bentuk sebuah permainan, berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Tapi permainan doang tidak bisa langsung dikategorikan sebagai judi. Permainan apa? Yang kedua, untung-untungan. Untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan, atau yang disebut hoki-hokian. Terus dari games, terus hoki-hokian yang siapa yang menang yang kalah, terus ada ditambah juga taruhan. Nah, para pihak yang terlibat perjudian ini melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan. Yang menang akan mendapatkan hadiah dan yang kalah ya hilang hartanya. Jadi ketiga unsur itu baru dikategorikan sebagai judi. Lanjut. Kemudian adalah dampak negatif dari perilaku judi ini. Ini ada game yang sempat viral kemarin di Kabul Stop. Jadi ya di situ dijelaskan dampak rugi banget dari judi. Jadi sampai keluarganya rusak, dari si yang pelaku judinya juga terlilit hutang dan lain sebagainya. Jadi dampak negatif perilaku judi itu yang pertama adalah judi adalah perbuatan rijes atau yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Ya, berarti judinya adalah suatu perbuatan yang menjijikan. Kemudian adalah menimbulkan permusuhan, jadi merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Terus yang ketiga adalah dapat membuat kita melupakan zikrullah atau Allah, dan kita jadi malas sholat dan melakukan perbuatan buruk yang lain. Kemudian adalah judi adalah perbuatan setan, jadi ya kalau kita judi kita setan. Lanjut. Menghindari perilaku judi dan hikmah dari larangan judi.
Yang pertama, gimana sih menghindari perilaku judi? Pertama, para tokoh masyarakat atau tokoh agama dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberantas perjudian ini. Mulai dari pemerintah yang harus menghilangkan judi-judi online dulu, terus judi-judi yang kasino-kasino gitu kan. Kemudian adalah dari, kalau misalnya udah ada medianya, tapi kalau individu kita nggak mau ya jadi nggak guna juga. Berarti dari individu kita juga harus menghindari pergaulan tersebut. Kemudian dari setiap perilaku perjudian itu harus menyadari bahwa perilaku judi itu melanggar agama. Dan kemudian ada berusaha mencari rezeki yang halal tanpa judi. Kemudian senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah larangan dari perilaku judi ini. Nah, yang didapat dari tidak melakukan judi ya banyak. Jadi pertama, melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Kemudian etos kerja akan meningkat karena tidak terdistract. Kayak yang di game di kampus top, dia sampai sakau ibaratnya judi dia nggak melakukan kerja apapun. Terus rezeki yang diperoleh dengan jalan halal itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi apabila hal yang kita lakukan itu tidak halal, jadi rezeki yang kita dapatkan itu tidak akan mendatangkan keberkahan dan malah membuat keburukan di akhirat kelak ataupun di masa depan. Kemudian masing-masing individu juga akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, kemudian memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Terus cita-citanya kedamaian, kebahagiaan, dan kehormatan individu dalam masyarakat. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi